daftar merek kan prosesnya itu bisa sampai 1 tahun tuh ya. Ya. Nah ketika kita udah daftar merek tapi sertifikat belum muncul kayak gitu ya. Itu kita boleh memulai bisnisnya gak sih gitu? Boleh, jawabannya boleh. Boleh? Boleh. Gak apa-apa nih? Gak apa-apa, gak ada aturannya. Dan di luaran sana bahkan orang bisnis tanpa daftar merek gitu. Iya Sebenarnya bener, gitu ya. Bener. Orang bisnis aja udah gitu, nggak usah bahkan tanpa perizinan, bahkan tanpa apa gitu ya. Ya. Sebetulnya kan daftar merek itu lebih next level ya. Bahkan yang paling awal itu harusnya punya NIB ya. Ya. Dan orang juga belum banyak dan banyak orang yang usaha sekarang itu nggak punya NIB gitu ibaratnya. Banyak juga. Tapi jalan-jalan aja ya. Jalan-jalan aja. Jadi ya kita bisnis itu kan memang sebenarnya jual beli aja gitu, dagang. Kita punya barang, mau nggak beli gitu. Produk saya ya udah nih gitu. Kalau mau silakan, kalau enggak ya berarti enggak jadi beli gitu. Simple, semudah itu sebenarnya. Gak usah diribetin, aduh saya belum perizinan belum apa gitu sebenarnya gitu. Iya. Ya mungkin kalau sebetulnya kan segala aspek kehidupan kita tuh ada aturannya lah ya, yang namanya undang-undang. Kalau hal yang sesimpel itu, sesederhana itu sebetulnya ada, mungkin aturannya saya belum baca nih ya, undang-undangnya belum baca nih. Ya. Di undang-undangnya ada, tapi transaksi yang sesederhana itu mah ya oke-oke aja gitu ya. Ya. Kecuali kalau melanggar hukum kayak transaksi narkoba, kan ada tuh transaksi narkoba, ada undang-undang yang menjerat hukumnya gitu ya. Ada hukumannya. Ya kalau dari aturan sih sebenarnya nggak boleh sebenarnya. Nggak boleh apa nih? Nggak boleh jualan kalau tanpa izin sebenarnya. Oh sebenarnya. Ya. Oke. Bahkan di level warung-warung kayak gitu ya. Tapi kan praktek di masyarakat tuh orang dagang-dagang aja gitu, gak memperhatikan perizinan. Dalam artian justru si perizinan ini diurusnya tuh belakangan kalau di masyarakat yang sekarang terjadi. Kalau di kita ya lebih ke mulai dulu, abis itu kalau mau next level baru ngurus perizinan gitu ya. Ya kalau misalkan udah ada keperluan baru bikin gitu. Contoh misalkan banyak ya, misalkan pebisnis tiba-tiba mau minjem uang harus ada NIB, baru bikin NIB gitu. Jadi kalau ada keperlu baru bikin gitu. Kadang kayak gitu tuh bisnis di Indonesia tuh. Maka ya udah kalau bisnis aja gitu. Ya berarti kan gini lah, berarti jadi pengetahuan umum kayak gitu ya. Kalau mau mulai bisnis mah mulai aja lah kayak gitu ya. Mulai aja. Di undang-undangnya sebetulnya ada izinnya, yaitu minimal bikin NIB mungkin kayak gitu ya. Bikin izin, yaitu kayak bikin KTP mungkin kayak gitu ya NIB itu. Biar ketahuan nih orang, oh ternyata ada orang buka bisnis kayak gitu ya. Ya. Nah, kalau misalkan ya tadi jualan aja dulu misalkan kayak gitu ya. Nggak masalah. Nggak masalah gitu sih sebenarnya. Nggak ada, ibaratnya gila. Selama ini pada prakteknya tidak ada hukuman untuk orang yang belum punya NIB, ibaratnya kayak gitu ya. Benar. Satuan paling izin paling rendah, paling awal kayak gitu ya. Bukan nggak ada hukuman, tapi tidak ada pemeriksaan, audit. Iya, tidak ada penegakan hukum lah ibaratnya. Ya, kecuali memang bisnisnya bermasalah. Misalkan tiba-tiba nipu orang nih, dilaporkan polisi. Saya ditipu nih sama bisnis ini. Nah, barulah si polisi ngecek, bisnis ini mana surat perizinanmu? Oh, belum ada. Ya udah kamu kena juga pasal tanpa izin. Jadi berlapis gitu. kayak gitu ya. Iya, pasal penipuan, pasal tidak punya izin kayak gitu ya. Jadi berlapis oke. Jadi kena. Tapi tidak tiba-tiba misalkan ada polisi atau dari Kementerian UMKM atau dari dinas yang mengaudit satu-satu para pedagang gitu. Iya gini. Ibaratnya biasanya kan yang razia tuh Satpol PP lah ya. Ya. Satpol PP tidak merazia ibaratnya mah pengusaha-pengusaha yang jualannya kayak di tanah pribadi kayak gitu ya. Ya. Atau di tempat-tempat yang ya tanah pribadi lah. Kayak gitu ya. Kecuali kalau misalkan di tanah-tanah pemerintahan. Itu memungkinkan untuk terkena razia kayak gitu ya. Memungkinkan terkena razia. Tapi kalau misalkan kontrak kayak gitu ya, kontrak toko, terus bikin misalkan di rumah sendiri bikin bisnis online, itu
bahkan hampir tidak akan mungkin ada orang kucuk-kucuk saya dari Satpol PP pengen lihat perizinanmu. Iya, Gak ada. Iya. Kecuali preman mungkin yang pura-pura ya itu mah alibi lah biar dia bisa dapat uang gitu. Nah jadi daftar merek juga sama. Apakah kita belum jadi sertifikat mereknya, boleh nggak mulai bang pakai nama merek ini? Ya boleh-boleh aja silahkan gitu. Oke. Nah, tapi ada konsekuensinya. Ya kalau daftar merek sih memang ada ini ya agak khusus ya. Ya. Dibanding dengan NIB ataupun ya mulai bisnis aja dulu misalnya kayak gitu ya. Ya. Karena ada pertimbangan nama merek yang sangat terbatas gitu lah ya. Ya, karena merek itu bisa ditolak perizinannya, makanya jadinya ada kerugian kalau misalkan nanti mereknya ditolak, terus bisnisnya udah jalan gitu. Beda dengan NIB yang gak mungkin ditolak, dia pasti lulus. NIB itu, yang penting kita submit, udah dapet gitu. Terus yang ada potensi ditolak itu halal misalkan. Halal berpotensi ada ditolak juga gitu. Nah untuk perizinan-perizinan yang ditolak ini memang kalau misalkan ternyata nanti ditolak ya kita harus ada perubahan-perubahan nih. Yang tidak bisa kita gunakan lagi gitu di bisnis sebelumnya. Contoh misal kita daftar merek terus masih proses sertifikatnya belum keluar, belum tahu lolos atau tidak. Terus ya udah kita nyoba bisnis aja lah dulu, jalan dulu. Tiba-tiba mereknya ditolak. Nah, otomatis kan nama bisnis kita, merek kita tidak boleh dipakai lagi. Harus ganti itu. Di spanduknya, mungkin di seragamnya atau di interiornya. Ya. Kalau izin kayak NIB kan izin berusaha itu izin bisnis ya. Ya. Ya kamu selama bisnisnya itu barang-barang legal itu pasti dapat tuh. Dapat keluar. Tapi kalau udah izin merek, nah merek itu kalau misalkan merek itu bukan berarti kamu jadi nggak boleh bisnis kayak gitu ya. Kita jualan nih. Ya. Produknya baju misalkan kayak gitu ya. Ya bisnis baju mah boleh-boleh aja gitu ya. Ya. Tapi ketika kamu udah masukin merek ke situ, mereknya nanti bakal diuji. Bener. Ibaratnya kayak gitu. Sama nggak sama merek orang lain? Ya, gitu ya. Kalau sama ya jangan pakai nama itu. Iya, gitu. namanya aja itu. yang jadi terlarang. Ya. Gitu ya. Kalau bisnisnya mah boleh-boleh aja. Boleh-boleh gitu ya. aja gitu. Tinggal ganti mereknya, ganti logonya. Ya udah, jalan bisa gitu. Dan logo dan nama baru pun dia tetap harus didaftarkan juga ke DJKI sebagai merek juga. Apakah lolos atau tidak? Misalkan gagal lagi, ya ganti lagi gitu. Iya benar. Ya berarti kalaupun bahkan belum punya mereknya kayak gitu ya, belum terdaftar kayak gitu ya. Kalau bisnisnya mah boleh-boleh aja kata dia. Ya. Karena secara prinsip ya bisnis mah ya boleh-boleh aja. Paling nanti ngurusin izin kayak NIB-nya kayak gitu ya. Itu satuan yang paling rendahnya buat bisnis kayak gitulah ya. Tapi kalau udah ke merek, nah itu merek potensial untuk ditolak karena terbatas mungkin gitu ya. Ya. Kalau ditolak rugi lah gitu. Kita rugi di cetak-cetaknya, cetak-cetak yang packaging gitu ya, kemasan. Di kemasan kan udah pasti ada merek kita. Misalkan Snack Kriuk mereknya. Ya udah, kita nggak boleh pakai Snack Kriuk lagi kan karena ditolak gitu. Itu punya orang Snack Kriuk itu. Ya udah kita harus ganti. Jadi nggak kepake misalkan. Terus kita udah kemasannya udah order misalkan 1000 pieces ya jadi nggak kepake gitu. Iya, kita juga udah cukup dikenal kayak gitu ya. Jadi rugi waktu juga. Rugi waktu gitu, bener. Rugi cetak-cetak dan rugi waktu sebenarnya. Itu doang sih. Tapi kalau masalah boleh nggak kita jualan dulu tapi belum ada sertifikat ya boleh gitu. Iya. Orang-orang bahkan belum daftar merek, bisnisnya udah lama gitu. Ya cuman kan jadi sangat terbatas tuh ketika nanti kita pengen kita bisnisnya maju nih makin laku kayak gitu ya. Permintaan makin banyak. Ya. Ternyata bahkan ada orang yang pengen buka cabang, pengen join gitu ya. Gimana saya pengen jadi franchise? Oh kalau udah kayak gitu kan harus ada mereknya tuh. Harus ada mereknya bener. Dan ya merek ya tadi harus diuji dulu gitu ya. Iya. Dan kalau ditolak mau tidak mau ganti, harus ganti. Iya. Nah itu juga jadi alasan tuh biasanya UMKM. Kenapa baru daftar merek sekarang? Bisnisnya udah misalkan 5 tahun yang lalu.
Karena sekarang mau di franchise kan, ada yang mau buka cabang katanya. Jadi banyak UMKM tuh daftar merek karena dia baru butuh gitu. Bukan di awal buat jaga-jaga gitu. Ya. Daftar merek buat jaga-jaga, enggak gitu. Memang buat persiapan kayak gitu ya. Ya, tapi ada kebutuhan dulu baru dia daftar. UMKM itu kayak gitu. Kebiasaan pebisnis kita begitulah ya di Indonesia ya. Ya, mungkin karena modalnya banyak yang kecil sehingga ya udahlah gitu. Uangnya pakai buat yang lain dulu gitu. Perizinan di belakangan gitu. Gitu biasanya. Tapi ya ada plus minusnya lah ya. Kayak gitu juga ketika bisnis maju jalan-jalan aja dulu misalnya ya jalan kayak gitu ya. Tapi ketika baru ada kebutuhan ya resikonya tadi kitanya nunggunya jadi lebih lama. Bener. Potensinya nama-nama yang bagus udah dipakai orang kayak gitu kan. Ya. Kayak gitu bener. Ya mau gimana lagi udah dipakai orang nama yang bagus yang kita pengen kayak gitu ya. Iya benar. Oke itu ya teman-teman ya. Jadi kalau teman-teman bisnis misalkan kayak gitu ya belum daftar merek ya bisa-bisa aja jalan-jalan aja gitu ya. Jalan-jalan aja cuman beresiko. Resikonya banyak. Ya resikonya banyak dan resikonya itu bisa berupa kerugian lah. Kerugian kita harus nyetak lagi, branding lagi, mengenalin lagi dan lain-lain. Kalau digerebek Satpol PP makanya belum lah ya. Belum. Tapi kalau misalkan tadi bisnisnya baju, perlu mau ekspansi ke luar ke sini biar tambah maju ya itu susah ya. Susah, bahkan mau jadi Shopee Mall atau mau jadi TikTok Shop ditolak gitu. Iya, benar. Ya, gimana harus ganti merek gitu. Benar. Nah, itu ya teman-teman ya. Iya. Ada lagi barusan? Nah, buat teman-teman yang mau daftar merek nih, biar nggak kecolongan. Sebenarnya daftar merek itu paling bagus di awal. Secepat mungkin yang kalian bisa gitu. Kapan itu paling waktu yang tepat untuk daftar merek gitu. Kalau bisa di awal ya di awal gitu. Dan buat teman-teman yang mau daftar merek bisa melalui Kebun Desain karena nanti akan dicek dulu nih mereknya mirip ke sama merek orang supaya nggak rugi gitu, supaya meminimalisir mereknya nanti ditolak saat pengujian DJKI. Iya benar. Cara ordernya gimana Bang? Silahkan langsung WA aja ke nomor yang tertera di layar atau di deskripsi. Iya, gampang banget ya, tinggal WA aja teman-teman. Oke, thank you, sampai jumpa di video kita selanjutnya. Bye-bye.